Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat KPA, dimanapun Anda berada hari ini yang melihat tayangan ini, hari ini luar biasa. Ini awal tahun di Januari, ya, Mbak ya. Iya, Di betul. Januari kita idealnya yang tahun kemarin kita evaluasi dan tahun ke depan kita membuat sebuah orang bilang resolusi. Nah, saya ditemani dengan sahabat milenial, seorang mahasiswi dari FIKES Universitas Muhammadiyah Cirebon ya. Betul sekali. Nah, kita akan melihat nih, kira-kira kita sapa Mbak Si Fani, Pak. Mbak Panggil Fani. aja Fani. Oke, Mbak Fani, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Dugun-dugun ini, Pak. Baik, Mbak Fani ini jurusan Ilmu keperawatan. ilmu keperawatan di FIKES UMC. UMC. Nah, UMC. Baik, wah, luar biasa ya. Itu kalau milenial bicara. Baik, Iya. kita akan tanya nih, kira-kira milenial nih kalau melihat sebuah tahun baru, resolusi, apa yang dipikirkan atau adakah rencana atau sebuah resolusi? Nah, khususnya hari ini kita tanya nih Mbak Fani, seperti apa resolusi 2023 sosok milenial seperti Mbak Fani sebagai inspirasi teman-teman nanti yang melihat tayangan ini sebagai milenial. Bukan milenial, Generasi apa ya? Alpha ya? Alpha. Z. Z ya. Oke, gimana Mbak? Ya, semoga aja nanti tahun 2023 itu lebih baik dari sebelumnya gitu, Pak. Karena kan waktu pas tahun 2022 kebanyakan ngaretnya ya. Kebanyakan hahaha, tahu-tahu UAS tuh. Untuk yang 2023 ini semoga aja jadi lebih semangat lagi lah belajarnya gitu buat ngedapetin IPK. Oke, berarti semangat belajar. Bagi yang kuliah, yang tidak kuliah seusia Mbak, terus apa? Ngapain nih 2023 bagusnya? Lebih ngejar target sih ya. Kayak misalkan kalau yang lagi kerja gitu kan, target nanti tahun 2023 ini ngapain gitu. Apakah nanti dapet mau ada target bangun rumah gitu ataupun apa. Misalkan ada juga kan targetnya kalau milenial juga ada yang mau menikah ya gitu tahun 2023. Kira-kira menikah dulu atau bangun rumah dulu? Bangun rumah dulu lah, Pak. Oh gitu ya. Kita realistis. Oh, jadi bangun rumah dulu ya. Betul. Ini luar biasa nih, saya baru dengar sosok yang masih remaja di usia mahasiswi pengen bangun rumah. Yang lain pengennya bangun rumah tangga. Jangan deh, ribet. Oh gitu ya. Baik, Anda sebagai mahasiswi FIKES ya di UMC, kira-kira melihat sikap atau mental saat ini di usia Anda di 2023, kan kita tahu bahwa di 2023 itu orang katanya ada resesi segala macam. Apa sikap Anda terhadap fenomena 2023? Fenomena 2023 ya. Sebenarnya gimana ya, Pak ya? Kalau dilihat secara pandangan saya nih, Pak, 2023 tuh pengennya mah jangan kayak menyamingi gitu ibaratnya gitu kan. Menyamingi itu gimana? Menyamingi tuh kayak yang dilihat dari kampus aja nih, segi kampus lah, dari segi teman-teman. Kebanyakan ada yang lah nanti dulu lah gitu kan, mau ngejar targetnya gitu tuh. Ya seharusnya mah lebih dipastikan lagi gitu. Sebenarnya nggak harus gimana ke depannya, gitu. Kayak gitu, Pak. Ya. Nah, disebut sehat bagi usia Anda itu seperti apa? Kira-kira kan sekarang ya ada istilah-istilah ya seperti jangan terfajar-fajar dong sad boy. Si Fajar ya, iya sad boy. Galau terus Nah, kan. itu kira-kira seperti apa nih? Biar generasi Anda ini generasi sehat. Sehat menurut Anda seperti apa? Sehat menurut saya, kalau dari segi umur segini apa ya, yang penting mah sehat mental dulu lah gitu. Mental. Betul. Okay. Kalau misalkan udah sehat mental kan segala sesuatunya juga pasti lancar. Berarti gitu. kalau ada sehat mental, ada sakit mental. Ada. Contoh sakit mental tuh kayak apa? Contoh sakit mental itu dimana kita kayak merasa ada tekanan banget gitu di dalam diri kita. Emang seusia Anda ada tekanan? Ada, Pak. Contohnya apa? Tentu aja ada kayak tekanan kuliah, apalagi kan kayak orang tua pasti kan menuntut gitu. Oh, jadi kalau Anda kuliah dapat tugas itu ditekan sama dosen? Bukan tekanan dalam segi dosen juga ya. Aduh, nanti gawat nih. Ya, adalah kan kepikiran tugasnya numpuk nih gitu loh. Terus
apalagi yang misalkan kuliah sambil kerja kan, Iya. nanti ada tekanan dari kerjaan juga, tambah lagi tekanan buat kuliah. Artinya sikap kita terhadap sesuatu jangan menjadi tekanan gitu ya. Betul Jadi sekali. tugas kampus kalau kita menjadi tekanan ya kita menjadi depresi ya. Betul, ngalir aja ngalir. Nggak sehat ya. Nggak sehat. Jadi caranya gimana tuh biar nggak tertekan? Kalau ini mah Kalau tips ini, dari saya Mbak aja. Fani sendiri kalau seandainya ngalamin ketegangan, stres, depresi dalam tugas-tugas sehari sebagai remaja, apa yang dilakukan? Biasanya ya Pak ya, healing lah kalau bahasanya zaman Ah. sekarang. Healingnya ya jangan susah-susah kayak misalkan muter-muter kota aja gitu sendirian, itu udah nikmat banget. Motor jalan kaki, Naik motor aja udah me time gitu Pak, kayak misalkan jajan, ya gitulah. Oke. Udah itu udah menghilangkan banget sih Pak. Jadi itu ya caranya. Iya, Jadi iya. salah satu cara di usia remaja saat ini ketika mengalami hal-hal yang sifatnya depresi tadi ya, sakit mental, yaitu kata Mbak Fani bahwa kita mesti salah satunya adalah jalan ya. Jangan healing, kita healing, quality time, jangan terlalu apa ya ngikut sama temen lah. Iya, iya. Teman kan mau kesini yuk, kan itu tekanan juga tuh Pak Betul. termasuknya. Kita budget nggak ada, tapi harus mengikuti teman gitu kan, itu nggak baik sih. Menyesuaikan aja lah. Menyelesaikan quality time ya. Jadi ya itu bisa merefresh ya. Refresh. Jadi sebenarnya sederhana bagi Anda yang remaja dimanapun saat ini, tips dari Mbak Fani ternyata ya kita jalan aja karena ya kan usia-usia Anda kan usia jalan, nongkrong ya, Nongkrong. kafe gitu ya, ngopi gitu. Tapi jangan terlena juga sama Oh, gitu. hal-hal kayak gitu. Kita juga Iya. harus inget realistisnya seperti Oke. apa gitu. Jadi itu solusi ya. Solusi. Solusi ketika mental usia remaja sakit. Nah sekarang ini, Anda kan hari ini kita berada di KPA ya, Iya. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon. Cirebon. Dan faktanya ternyata banyak ya yang sudah kena AIDS, HIV ya, hasil tes gitu ya, dan ada juga pas karena ada aktivis juga di KPA ya. Itu benar. Oke. Nah, tips apa untuk remaja dari seorang remaja Mbak Fan agar terhindar Dari HIV/AIDS ya. Oke, betul. Kalau kata saya mah lebih menjaga pergaulan sih Pak, karena Oke. pergaulan kan itu mempengaruhi banget gitu kan. Kita walaupun punya pendirian nih, ibaratnya ada yang bilang ya kita pengen bergaul sama siapa aja, kalau kita yang punya pendirian ya pasti terhindar. Tapi Iya. kan namanya pengaruh ya manusia gitu loh. Pasti nanti ada yang ayo gitu mau ikut nggak ke sini, udahlah kan ini zaman udah modern gitu, kenapa sih nggak melakukan hal-hal tanda kutip gitu Betul. kan. Itu kan udah normal nih di dunia kayak gini, di Iya, zaman iya. kayak gini. Nah, Nah. berarti jaga pergaulan ya? Jaga pergaulan sih itu Pak. maksudnya gimana? Pergaulan tongkrongan, pergaulan peer group, pergaulan apa nih? Tongkrongan. Tapi kalau tongkrongannya diskusi baik-baik kan banyak juga. Nah kan itu sama aja kita memilih kan. Oh, jadi memilih Memilih pergaulan pergaulan kita. Oke. Bukan berarti dengan begitu kita pilih-pilih sebagai remaja. Bukannya remaja itu kan kita bebas dengan siapapun agar kita meningkatkan kemampuan kita kayak gitu. Nah ada tuh influencer yang ngomong kayak gini kan, kita tuh temen harus pilih-pilih, tapi kalau baik sama orang nggak boleh pilih-pilih gitu Oh, kan. gitu ya, Jadi ya. yang harus ya emang sih kalau temen harus milih Pak, yang baiknya kayak gimana, yang bisa berefek positif ke kitanya seperti apa. Tapi sekarang pergaulan bebas dalam arti tanda kutip ya, Iya. pergaulan seksual ya, Iya, yang betul. berkaitan dengan HIV/AIDS kan. Benar. HIV/AIDS itu kan menular dari apa yang Anda tahu? Darah, air Darah, susu air ibu, susu ibu, terus oke. kan cairan kelamin, Oke, terjadi Itu. terus suntikan lah ya. suntikan, jalur Tapi ini paling banyak tuh dari semua apa nih? Untuk usia remaja sampai kena HIV/AIDS seksualitas. seksual ya, jadi pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dilarang agama dan secara psikologis itu berpengaruh sekali. Betul. Dan hebatnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Hmm. maka menjadi pribadi yang tidak hanya malu pribadinya, Betul. orang tuanya, Orang tua juga terutama ya, berefek, terutama. jadi akhirnya jadi sampah ya. Betul. Jadi jangan jadi sampah. Jangan Sampah masyarakat. sampah masyarakat. Oke. Iya. Jadi itu yang pertama, jaga pergaulan. Yang kedua ada nggak? Yang kedua apa ya? Ya mungkin dari saya baru itu aja sih, jaga pergaulan Penting aja nggak sih. kita membentengi diri kita sebagai remaja? Nah, iya sih, penting juga Apa sih tuh Pak. kira-kira bentengnya? Ya kalau kita kan punya ini ya pedomannya Ah. agama sendiri kan pasti. Itu juga salah satunya sih. Kalau di agama kan nggak boleh pacaran, nggak boleh gini-gini. Tapi saya nggak munafik, saya juga pernah melakukan pacaran gitu loh. Pernah ya? Pernah. Berapa kali nih? Berapa ya? Mantannya ada berapa sih? Pernah ya. Ya segitu deh. Jadi
perbanyak nyelamatan. Oh jangan. Jangan. Artinya agama tuh melarang kita pacaran ya. Melarang Walaupun pacaran. ta'aruf boleh, tetapi ta'aruf dalam tanda petik untuk nikah gitu Untuk ya. nikah. Artinya jelas time-nya itu sebenarnya Satset. seorang anak kita gitu. Laki-laki yang baik adalah ketika dia datang ke Orang bapak ibunya ngomong menentukan waktu tanggal nikah. Itu laki-laki sejati. Dengar tuh. Laki-laki yang seperti itu. Bukan hanya dia hanya pengen main nonton segala macam, gak jelas ya. Iya. Tanggung jawabnya juga sih Pak. Kalau misalkan baiknya doang kan semua orang juga bisa baik. Oke, berarti penting kita menjaga benteng ya, yaitu agama tadi. Jadi aturan-aturan agama tentu dibuat bukan hanya yang sifatnya perintah dan sesuatu yang normatif, tapi memang ada sesuatu yang memang di situ kemaslahatan, kebaikan untuk umatnya ya. Benar. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat KPA dimanapun Anda berada hari ini yang menceritakan ini bahwa ternyata kata Mbak Fani jaga pergaulan kita, tongkrongan kita bukan berarti kita pilih-pilih, tetapi memang saatnya kita menentukan sikap agar kita selamat ya. Karena HIV/AIDS ini bukan di luar negeri, bukan jauh, tapi dekat di sekeliling kita. Benar sekali. Dan di Cirebon ini datanya sudah luar biasa ya. Banyak banget ya kata Mas Andika ada peningkatannya Mas. Ada peningkatan ya. Dan itu ternyata ya tidak mengenal istilahnya dia dari sekolah umum atau agama ya ada ya. Yang kedua, walaupun bisa agama, tapi kata Bapak tadi tetap mesti jaga benteng agama. Ya. Jadi dua ini cukup ya? Cukup sih kalau kata saya. Cukup ya. Nah contoh-contoh agama tuh kayak apa? Artinya sebagai bentengnya hanya kita beragama Islam, buktinya orang Islam banyak yang kena HIV/AIDS. Iya sih. Kalau dari saya ya Pak ya, yang ngejauhin apa yang dilarang aja gitu. Kayak misalkan kan kita nggak boleh ya melakukan hubungan seksual tanpa hal yang halal lah gitu kan. Itu salah satunya. Terus juga kita kan harusnya kalau sesama laki-laki wanita itu kan harus menjaga batasan. Menjaga batasan, oke. Gitu. Berarti tidak hanya mengaku agama di keterangan, tapi kita harus melakukan ya. Jadi kalau Anda para milenial, para remaja-remaja saat ini yang melihat ini, kalau memang Anda Muslim menentukan agama Anda, maka action lakukan perintah-perintah agama tadi ya. Iya. Artinya Anda tidak hanya diskusi tentang Islam, Anda ngerti tentang Islam, tetapi Anda juga mesti ikuti aturan secara nyata. Jauhkan apa yang dilarang, lakukan apa yang diperbolehkan. Nah, itu saya pikir luar biasa nih. Jadi itu persiapan Anda di 2023 dari Mbak Fani. Tipsnya adalah kita mesti sehat, lahir kita, batin kita, mental kita dan tentu kita tetap semangat belajar. Yang belajar ketika ada depresi, ada tekanan, yuk kita healing. Dan tentu hati-hati di situ ada pergaulan, jaga iman kita dengan agama. Betul. Oke ya? Oke. Oke teman-teman sahabat KPA di mana berada. Sekian tips dari Mbak Fani. Terima kasih. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya pada sesi yang lebih menarik tentang bagaimana sosok remaja kita kaji di tahun 2023 dan peluang tantangan Anda sukses di 2023. Terima kasih dari kami KPA Kota Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.